Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Agus dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Hendriani dengan NIM K1225006 kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus yang berjudul Analisis Perasaan Inferior pada Mahasiswa Akibat Perbandingan Sosial, Studi Kasus dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. Jadi kenapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya, sekarang ini banyak mahasiswa yang tanpa sadar sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Apalagi karena adanya media sosial dan lingkungan kuliah yang cukup kompetitif, akhirnya muncul pikiran seperti, kok teman-teman saya sudah sejauh ini ya, sedangkan saya kok masih di sini-sini aja ya? Nah, kalau terus dibiarkan, hal ini tuh bisa memengaruhi rasa percaya dirinya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan satu partisipan yang disamarkan dengan inisial subjek A. Data saya kumpulkan melalui Google Form dan dilanjutkan dengan wawancara lewat Zoom supaya saya bisa menggali informasi lebih dalam. Dari hasil wawancara, subjek A mengaku cukup sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Dia merasa kadang tertinggal, masih ragu saat mengambil keputusan, dan kurang yakin dengan kemampuannya sendiri. Tapi yang menarik, meskipun merasa insecure, subjek tetap berusaha menjadikan perasaan itu sebagai motivasi untuk berkembang, bukan malah menyerah. Kalau dianalisis menggunakan teori Alfred Adler, kondisi subjek A ini sebenarnya lebih mengaruh ke inferiority feelings, bukan inferiority complex. Artinya, rasa rendah dirinya masih dalam batas yang wajar dan belum sampai mengganggu kehidupan akademik maupun sosialnya. Penyebab yang menonjol dari hasil analisis ini adalah social comparison atau kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Semakin sering seseorang melihat pencapaian orang lain lalu membandingkannya dengan dirinya sendiri, semakin besar kemungkinan muncul rasa minder atau tidak percaya diri. Nah, berdasarkan hasil tersebut, saya memberikan 3 rekomendasi layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah konseling individu dengan pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT. Tujuannya untuk membantu subjek mengenali pikiran-pikiran negatif seperti aku selalu tertinggal atau aku gak sebaik orang lain, lalu menggantinya dengan cara berpikir yang lebih realistis. Yang kedua adalah bimbingan kelompok. Melalui diskusi dan berbagai aktivitas kelompok, subjek bisa belajar bahwa setiap orang punya proses dan waktunya masing-masing, jadi tidak perlu terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga adalah pelatihan self-compassion dan self-esteem. Intinya, membantu subjek supaya lebih menghargai dirinya sendiri, menerima kekurangan, dan fokus pada perkembangan diri, bukan hanya melihat keberhasilan dari orang lain. Sebagai tindak lanjut, saya juga menyarankan adanya evaluasi secara berkala, membuat jurnal refleksi diri, lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta aktif mengikuti kegiatan organisasi atau kegiatan kepanitiaan supaya rasa percaya dirinya itu semakin berkembang. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa subjek itu mengalami inferiority feelings, bukan inferiority complex. Meskipun masih sering membandingkan dirinya dengan orang lain, subjek tetap memiliki motivasi untuk berkembang. Karena itu, melalui layanan bimbingan dan konseling yang tepat, diharapkan rasa percaya dirinya itu semakin meningkat dan kebiasaan membandingkan dirinya itu bisa berkurang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.